Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ini kita akan lihatkan keunggulan dari susuan atau cangkok susu itu dari segi sini teman-teman semua. Nah, jadi untuk susuan itu seperti ini. Jadi dibantu dengan akar bantu, yaitu dari seedling mangga yang sudah ditanam usia 7 bulan, lalu kita tempelkan di bagian pohon. Dan untuk cangkok susu juga sama. Nah, cuma dari keunggulan cangkok susu dan susuan itu sama saja teman-teman semua, yaitu keunggulannya itu seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan cangkok biasa dengan cangkok susu itu untuk perbedaannya seperti ini. Kalau untuk cangkok susu itu kita menggunakan akar bantu dari seedling mangga, yaitu disebut akar tunggal seperti ini. Jadi akar dari pohon. Jadi kalau untuk cangkok biasa itu biasanya akar yang keluar atau akar serabut dari tanamannya atau dari pohon indukannya seperti ini. Nah, untuk akar serabut seperti ini itu biasanya itu kalau kita tanam itu biasanya renggang kalau kena angin. Jadi kalau kena angin biasanya tanaman ini kalau udah besar rimbun itu biasanya banyak yang roboh. Tapi kalau misalkan ada akar tunggalnya seperti ini, itu kasih akar tunggal seperti ini, itu akan kuat karena juga ini akar dari pohon yang dari biji. Jadi seperti ini. Jadi keunggulannya dari cangkok susu itu ada dua perakaran, yaitu akar serabut seperti ini dan akar tunggalnya ditambah akar tunggal seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk akar tunggalnya itu akarnya banyak seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tanam itu misalnya di lahan itu akan kuat. Jadi kalau kena angin itu kuat. Untuk perkembangan akarnya juga bagus seperti ini. Tuh. Ya. Jadi seperti ini. Nanti kalau kita tanam biasanya yang geratan, bagian geratan ini akan keluar akar serabut. Makanya ada tambahan, jadi lebih cepat untuk berbuahnya. Ini seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Kenapa cangkok susu itu lebih bagus daripada cangkok biasa? Karena ada bagian akar tambahan yang kita tambahkan pada tanaman ini. Jadi nggak cuma akar serabut saja ini. Nah, jadi nggak ada akar tunggalnya juga seperti ini. Nah, jadi misalkan teman-teman bingung yang baru tonton video saya, simak video cara pembuatannya di video channel YouTube saya sudah ada. Jadi itulah cangkok susu dan susuan itu sama. Yang penting indukan sudah pernah berbuah, itu berbuahnya akan lebih cepat ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, oke, kita akan melakukan cara penanamannya. Nah, untuk penanaman ini kita lakukan seperti ini. Ini pohonnya tinggi 1 meter ya. Nah, jadi akarnya udah full banyak seperti ini. Ini kalau kita tanam cepat sekali untuk berbuahnya teman-teman semua. Nah, ini kita medianya kita gunakan untuk sekam mentah dan tanah saja, perbandingan 1:1. Nah, ini seperti ini untuk medianya. Nah, jadi perbandingannya seperti ini. Gunanya untuk sekam ini untuk cepat keluarnya air pada polybag nantinya di sini. Jadi kalau misalkan tanah semua biasanya polybag tertutup, nyiramnya itu tidak sampai air tidak sampai keluar dari pot seperti ini. Nah, ini kita pegang. Nah, jadi seperti itu. Diisi pengisian ini saya menggunakan polybag 30x40. Jadi diisi setengah dari polybag karena ini saya memang tidak lakukan untuk pot yang agak besar, dikarenakan ukuran segini sudah cukup. Karena biasanya saya itu lebih akarnya lebih biar banyak ke bagian bawah, tidak menyamping ya teman-teman semua. Jadi seperti ini ringkas untuk tanamannya. Nah, itu baru kita tekan menggunakan kayu seperti itu, diratakan agar lebih kencang bagian tanahnya biar tidak roboh. Ini kalau kita lepas seperti ini ya aman nantinya itu seperti itu. Oke, jadi itu ditekan seperti itu biar rapi untuk polybagnya. Nah, setelah penanaman seperti ini biasanya kita taruh
di tempat yang teduh agar tanaman ini aman atau proses karantina. Nah, proses karantina itu ini selama 2 minggu baru kita bisa fullkan sinar matahari seperti itu. Oke, jadi pemotongan cangkok susuk ini juga kita harus perhatikan tidak ada bagian daun muda sama sekali, jadi daun tua semua ya teman-teman semua. Oke, cukup sekian dari video saya, nanti semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, komentar di bagian bawah. Kalau ada keperluan bisa WA ke nomor saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.